Oke, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Star Makara Rips Lock MC Official Star Makara Indonesia. Di pertemuan kali ini, di jumpa kita kali ini, sekian lama nggak upload. Dan setelah berapa bulan, hampir 2 bulan ya, aku nggak upload video. Dan mungkin banyak banget yang nitip salam. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang subscriber setia maupun yang penonton setia, yang sudah menanyakan kabar dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas kekangenan teman-teman. Aku juga kangen sebenarnya. Oke, sesuai judul ataupun tema kali ini, tetap di aplikasi Star Maker ya. Kali ini ada sesi pembahasan tentang hal yang sangat penting yang perlu aku ulas kali ini. Dimana ulasan kali ini atau pembahasan kali ini tentang Star Treasure di aplikasi Star Maker. Dan perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman simak banget. Jadi ini poin penting banget yang bakalan aku bagikan ke teman-teman semuanya. Entah itu menurut saya itu sangat penting dari pengalaman yang sudah saya lakukan sampai detik ini, dimana dari awal mulanya Star Treasure itu diadakan di Star Maker. Karena Star Maker itu sebenarnya sesuai dengan namanya ya, mencari bintang ya, untuk lebih ke hiburan dan adanya game ini ada juga yang mengejar untuk mencari rezeki ataupun mencari penghasilan di aplikasi tersebut dengan adanya game ini. Nah, poinnya dari awal mula adanya Star Treasure itu kurang seingat aku ya, di tahun 2020-an sampai sekarang mungkin kurang lebih udah 2 tahun, hampir 3 tahun. Jadi baru rilisnya itu juga aku yang promo. Dan pertama kali dulu room yang ada Star Treasure-nya itu dulu di room guys, nggak di sistem, di room official di 110903 ya, di room resmi, di room utama. Dan akhirnya yang kedua itu ke room dan yang pertama di room resmi, terus ke room saya, terus ke menyebar ke lain-lainnya. Karena dulu kalau room yang ada Star Treasure-nya itu harus merekomendasi ataupun mungkin harus request ke admin untuk roomnya diadakan Star Treasure. Jadi didaftarkan dulu dari roomnya dan juga akunnya. Nah, dan setelah update, jadi dari awal mulanya ada Star Treasure sampai detik ini, saya sudah pelajari dari awal adanya Star Treasure itu aku udah main guys sampai sekarang ya. Dan banyak yang bertanya-tanya ini di profil atau di tampilan ini di Star Treasure ya, karena ini saya rekam layar, ini akun saya. Nah ini sampai jadi sebelum saya sebelum Star Treasure itu rilis, aku udah main Star Treasure, udah main Star Maker. Jadi kurang lebih aku udah jadi MC official itu di Star Maker ya. Jadi baru rilisnya Star Treasure itu aku udah main guys. Jadi aku udah pelajari kenapa aku sempat menang besar. Aku nggak menobatkan diri aku itu jago, nggak. Satu poin yang aku berikan itu seperti contoh, aku membuat konten seperti Star Treasure dan ulasan cara membuat level V dan lain sebagainya tentang Star Maker. Itu pertama lebih ke hiburan, kedua pengetahuan, ketiganya sharing dengan cara permainan aku yang mungkin kok Bang Arif jago sih, sering menang dan sering naik podium gitu-gitu. Karena aku pelajari dari awal adanya TS sampai sekarang itu aku selalu amati. Kadang aku perlu teman-teman ketahui, dengan tanpa adanya koin pun aku kadang sering begini guys, nggak ada koin sama sekali nih ya, misalkan ya nggak ada koin sama sekali gitu, aku kadang iseng-iseng lihat treasure. Ntar kalau misalkan sesuai dengan penglihatan atau pemikiran aku, wah ini cocok nih, kayaknya bisa menang nih, baru aku isi gitu. Jadi dari dulu adanya treasure sampai detik ini tuh aku kalau main hal yang harus aku lakukan pertama kali itu adalah pelajari bola ya, itu poin penting. Jadi terlepas teman-teman baru main ataupun baru belajar ataupun yang sudah master juga di Star Treasure, mungkin bisa pakai dengan trik aku. Mungkin kalau ada niat mau main itu bisa lebih baik dipelajari dulu. Contohnya dengan misalkan nih, aku selalu patokan aku di sini kan ada hari ini putaran ya, di bawahnya ada hasil dan bola-bola di sini. Dulu bolanya itu ada 6, sekarang dikurangi jadi 5.
Nah, di sini kan setelah buluk, jepot atas, terus buluk lagi, dan hijau putih. Nah, poinnya teman-teman harus ingat. Jadi kalau misalkan hijau gini, di belakang ada jepot atas itu kan terang, berarti kan bisa ke kuning ataupun ke ungu gitu ya misalkan. Ataupun mungkin dari hotnya itu di hijau putih lebih intens ke ungu ataupun kuning. Tapi biasanya yang aku pasang itu kuning, hijau putih, dan ungu. Kita coba lihat ya. Ini contoh nih. Kita lihat. Aku sih lebih ke kuning kalau nggak ke ungu. Kita lihat. Oke, bener banget. Karena di belakang itu ada jepot atas. Jepot atas itu adalah terang. Karena sistem permainan aku itu membuat 3 golongan, guys. Jadi kuning, madu, jepot atas itu aku golongkan sebagai bola terang. Jadi kalau misalkan berpasang-pasangan gitu, jadi aku ikutin yang di belakang. Terus kalau misalkan hijau, bola hijau itu adalah hijau putih dan hijau buluk. Nah, kalau yang gelap itu antara pink, jepot bawah, dan ungu. Jadi gitu. Kalau aku feeling nih misalkan gelap, aku pasang ungu, buluk, dan pink misalkan ya. Ini berarti antara gelap dan hijau misalkan. Kita lihat nih. Cerot gitu ya. Udah lama gak bilang cerot. Oke. Saya tetap di terang karena berpasang-pasangan. Nah, ini salah satu contoh dengan cara permainan aku. Boleh teman-teman pakai ataupun boleh teman-teman terapkan. Dan poin yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya ini menurut saya penting dan teman-teman wajib mengetahui ya. Apalagi sekarang lagi banyak banget event di Star Marker, salah satunya agensi di live dan event-event di room itu banyak banget. Bahkan sekarang harga koin TS aja melejit guys harganya. Nah, poinnya kali ini aku bakalan ngasih tips ataupun trik ataupun penjelasan pemaparan yang aku bakalan bagikan itu mungkin teman-teman nanti bisa kasih tahu ke teman-teman semuanya atau mungkin disuruh lihat ulasan ini. Jadi ulasan ini itu mengasih pengetahuan buat teman-teman semuanya cara permainan Star Treasure itu bagaimana, polanya bagaimana. Pertama ya, Star Treasure itu adalah sistem. Oke, benar. Kalau itu sistem, jadi kalau namanya sistem itu bola yang akan keluar itu sudah di setting dari sana. Tapi ada tapinya. Star Treasure itu berputar secara real time. Jadi gini, teman-teman bisa lihat di sini ada hari ini 1392 gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa dari pagi kan setiap reset itu jam 7 pagi misalkan ya. Sampai sekarang itu sudah ada 1393 putaran. Jadi sekali putar itu sekali putar. Jadi dari pagi sampai sekarang itu udah segini banyaknya putaran. Nah, di sebelahnya ini ada foto-foto. Ini adalah orang-orang yang lagi hotlist atau mungkin orang-orang yang bonusnya sudah banyak. Di sini kan ada bonus harian. Bonus harian itu jadi kita bonusnya udah mencapai berapa. Oke. Jadi di sini orang-orang yang bonusnya sudah banyak itu akan tertempel mukanya di sini atau profilnya di sini. Dan di sebelahnya ini ada angka-angka nih, misalkan 3053 ya, di sini ada angka ini. Jadi angka ini menunjukkan berapa banyaknya orang yang sedang bermain Star Treasure ini di aplikasi Star Marker ya. Jadi malam ini jam 00.29 ini aku rekam dan nanti langsung aku upload nih ya. Jadi ini secara langsung. Jadi ini pemainnya dari Indonesia, seluruh negara yang bermain Star Treasure, bermain Star Marker itu, yang main Star Treasure itu ada sebanyak 3127 ya. Jadi putaran ini nggak akan ada yang beda. Jadi gini nih, misalkan setiap muter keluarnya misalkan kuning, ini di seluruh negara juga keluarnya kuning, nggak dibedakan. Oke. Jadi intinya memang benar banyak yang protes ataupun komen ya, karena aku sebenarnya tuh sering banget nyimak komenan-komenan teman-teman semuanya. Aku simak, nanti aku pelajari, oh ya gini. Memang bener, Star Treasure itu permainannya dengan sistem. Maksudnya dengan bola yang akan dikeluarkan itu dari sistem. Tapi nggak mungkin kalau mungkin udah disetting dan bla 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 bla. Kalau untuk kemungkinan kalah kan memang misalkan dari total pemirsa atau pemain itu ada 2.958 orang. Nah, dari total itu misalkan kebanyakan orang itu akan memasang ungu,
dengan total koin yang dipasang itu terbanyak itu ada di ungu dan hijau buluk misalkan, nanti yang akan dikeluarkan kecil karena dari pihak player pun ataupun dari pihak sistem pun pasti akan memanage pengeluaran yang akan dikeluarkan. Misalkan nih dalam satu putaran ini kan ada 8 bola ya, ada 8 bola. Dari 8 bola ini kan banyak yang masang nih, ada 3.000 orang lebih ya kan. Nah dari 3.000 orang masang ini yang terkecil dan kemungkinan tidak rugi itu di pasangan mana. Jadi banyak kan yang bilang aku udah pasang gini giliran jackpot dipasang nggak kena keluar dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan ada hal yang seperti itu mungkin dampaknya akan ke semua orang. Dan saya pun pernah pas jackpot dipasang nggak kena gitu. Itu kalau menurut saya ataupun dengan pemikiran saya itu lebih sinyal. Satu sinyal, kedua itu perangkat atau handphone. Kalau handphonenya RAM-nya kecil, kadang di saat banyaknya orang masang dan dicor gitu kadang nggak kepencet juga dan sinyalnya lemot, itu bisa jadi juga. Jadi kunci utama sinyal dan perangkat ya. Tuh. Jadi yang pertama tadi adalah sistem benar, kedua itu berputar secara real. Jadi sistem melawan 3.000 orang lebih dalam satu kali putaran. Jadi misalkan kita ambil kutip nih, ada 3.000 orang, 3.057 itu bermain di saat satu putaran. Ya kan? Jadi nggak mungkin kalau misalkan di sini aku keluarnya kuning, temanku di sebelah aku lagi main juga keluarnya ungu. Nggak mungkin. Jadi dari satu server itu melawan 3.000 orang lebih, jadi akan mengambil atau mengeluarkan bola yang berpotensi berpotensi tidak rugi dari sistem tersebut. Misalkan nih dari 8 bola total pasangan bola yang dipasang paling kecil misalkan di ungu ya. Di ungu itu total pasangannya koin yang dipasang di situ hanya 1 juta koin misalkan tuh jackpot bawah. Nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Di jackpot bawah aja cuma bisa dapat 150k. Ya kan? Jadi yang feeling atau yang masang jackpot bawah ini hanya segelintir orang guys, dan itu hanya 3.000 koin. Dan yang lain ada 1.000 ya. Kan 1.000 koinnya dapat 50.000 koin ya, kali 3. Ini kan ada perkaliannya nih. Jadi kemungkinan bola yang dikeluarkan itu adalah bola yang pasangannya terkecil. Itu pertama. Terus kedua ada sistem bisa dibilang sistem memanipulasi. Jadi gini, teman-teman kalau misalkan koin udah menang, jadi banyak kan yang nanya, koin Bang Arif gini-gini, atau mungkin teman-teman bisa berkaca dengan orang-orang yang legend, karena yang legend atau bisa dibilang legend itu orang-orang yang handal mainnya Star Treasure. Dari awal adanya Star Treasure sampai detik ini teman-teman bisa lihat mana legend yang masih bertahan sampai detik ini. Karena nggak menutup kemungkinan kalau apalagi koin TS kan laku ya. Dari keuntungan itu kalau memang bertahan pasti ada kalahnya juga gitu. Dan nggak munafik, aku pun juga pernah modal besar, pernah modal kecil, dan pernah kalah juga besar gitu. Jadi poinnya di sini setelah aku simak pelajari selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ini. Jadi Star Treasure itu permainannya gini. Di saat teman-teman sudah dapat jackpot, misalkan kayak tadi ya, udah dapat 150k. Semakin teman-teman nafsu di bola yang kalian pasang. Jadi bisa teman-teman lihat yang sering naik podium nih misalkan nih. Nih kita lihat ya. Di sini nih yang orang India ini pasang kuning. Ini kadang yang di podium kayak gini, kita pemain juga melihat dia kok dapat terus, akhirnya dia yang dipasang itu misalkan ini ada 4 bola nih dia masangnya, atau ini di atasnya ada 2 bola, dia ngikut pasang juga hijau putih dan buluk, keluar nggak nih, lihat ya, dapatnya 100k habis itu tadi. Oke, dapat, tapi kecil dapatnya karena kemungkinan dia mau menembak itu kemungkinan keluarnya kecil. Jadi ada sistem semacam kayak bisa dibilang detect lah ya. Kalau teman-teman udah sering menang gede itu juga kadang bagaimana bisa kalah lagi, itu lumrah lah ya. Jadi aku saranin juga
kenapa tadi aku bilang legend-legend mana yang bertahan dan lain sebagainya. Banyak yang mempunyai asumsi ataupun anggapan kalau membuat ganti nama di akun itu akan berpengaruh untuk permainan. Enggak, sama sekali. Karena yang namanya sistem itu akan mendetek ataupun melihat dari perangkat ataupun email. Jadi misalkan kayak gini, akun aku sering buat main. Jujur aja, setelah aku menang gede itu guys. Ini bisa lihat teman-teman ya di sini ya. Ini akun aku. Jadi di sini pelemparan aku itu kurang lebih ada 3.500.000 koin. Ini yang dibuang. Mungkin kalau yang yang nggak kemaruk gitu ya, sama dihitung-hitung sama yang koin sudah ada gitu, kalau aku buang semua tanpa aku serakah gitu, mungkin bisa sampai 10 juta koin lebih. Karena masih misalkan ya, satu hari pernah waktu itu menang 300k gitu, ntar yang dibuang cuma 50k doang, ntar 250k nya habis lagi di situ, tapi untung gitu misalkan. Atau mungkin pernah juga ada waktu itu menang 800k, yang dibuang cuma 200k doang, selebihnya habis. Mungkin kalau di saat itu menang langsung tembak. Makanya kalau teman-teman udah dapat gede, stop, main besok lagi. Nah, kalau untuk memanage kemenangan lebih besar, makanya teman-teman bisa lihat akun-akun di sekeliling teman-teman. Akun yang sering main TS, kemungkinan untuk menangnya tuh tipis, apalagi dengan modal besar guys. Jadi apalagi ini sekarang lagi banyak event, saran aku kemungkinan menang kalau teman-teman mau pakai ya. Karena aku juga sampai detik ini nih guys, aku tuh nggak off tuh, hampir tiap hari sebenarnya main dan aku main TS, tapi di akun-akun orang. Kalau nggak teman-teman nggak percaya, ini adalah video-video yang sudah terkumpul, ini tinggal upload aja nih. Ini videoku banyak, tinggal aku upload, tapi belum mau aku upload, belum sempat karena dari kemarin tuh aku sibuk lagi bentuk orkes ya, aku di sini lagi bentuk orkes, jadi lagi sibuk banget, belum sempat. Tapi kalau malam tuh masih sempat lah kalau buat konten gitu. Jadi saran aku yang teman-teman mau berpotensi menang gede, saran aku buat akun baru di HP baru. Teman-teman bisa cek di Star Treasure. Ini nggak ada orang-orang lama ataupun akun-akun lama yang ini. Jadi teman-teman nggak usah sayang ngisi koin di akun gede ntar levelnya nggak naik-naik. Kalau teman-teman jiwa bisnis atau mungkin buat bisnis untuk dapetin koin TS, saran aku sih jangan mikirin level naik apa enggak, tapi mikir income-nya sih. Ini nih orang-orang baru semua guys, dan dipastikan orang-orang yang lama ini yang naik 10.000 12.000 gitu, naiknya doang, koinnya nggak ada. Kalaupun menang nggak usah orang lah, aku aja saking seringnya menang dari dulu, jadi aku ecer-ecer tuh pakai ke akun ini gini, dan alhamdulillah dari sekian banyaknya kurang lebih 3 akunku udah 1 juta koin lebih ke buangnya gitu. Jadi bisa dibilang menang besar semua, dan itu dipakai HP yang beda-beda terus gitu. Jadi karena takutnya nanti di sistem ini, dugaan ya, bukan tujuan, dugaanku, didetek secara sistem nanti aku setiap main. Karena aku sudah coba dari jackpot bawah itu, misalkan dari jackpot bawah pasti ku ungu ditembak sebanyak-banyak. Misalkan koinku pernah ya, ada koin 1 juta, aku tembak di ungunya itu, saking yakinnya ungunya 100k, buluknya 100k, kuning 100k, hijau putih 100k, keluarnya apa? Pink. Padahal pink itu sudah 7 kali. Giliran pinknya dipasang ya gitu. Makanya untuk memanage pengeluaran pasti akan dikeluarkan dengan pasangan terkecil dari sekian banyaknya orang. Ini aku menjelaskan ini dengan logika aku ya, karena dari pengalaman yang sudah aku lakukan gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Ini pemain-pemainnya legend kayak Naif dan lain sebagainya. Ini orang-orang lama udah nggak kelihatan. Nih, ini orang baru semua. Jadi saran aku kalau teman-teman pengen menang, buat akun baru di HP baru. Karena kalau teman-teman buat akun baru di HP yang sama ya sama aja. Karena yang namanya sistem itu, kenapa kalau kita login atau kita buat akun itu dimintain email, lokasi, itu kan sering suruh ngidupin. Karena secara otomatis kalau kita buat akun apapun, entah Google, email
ataupun akun aplikasi apapun, pasti perangkat yang kita gunakan itu akan kedetek di sistem. Ini mempelajari dari sistem ya. Jadi gitu saran aku, kalau teman-teman mau ini, cobalah buat akun baru di HP baru untuk main. Dari cara masangnya nanti akan berbeda. Buktiin deh. Jadi kalaupun teman-teman ganti nama 1000 kali pun, kalau akunnya apek guys. Jujur aja ini akun aku yang udah gede ya, saking seringnya menang dulu tuh. Jadi ya setidaknya sehari itu menang lah 100k 200k. Tapi untuk saat ini mau diisi berapapun, percaya nggak percaya, ini aku ngomong sendiri nih, sampai sekarang pun ini mau diisi 3 juta 2 juta gitu dengan buat modalnya, naik senaik-naiknya paling cuma 100k. Nanti diterusin endingnya habis. Dan aku udah nggak 1-2 kali, berkali-kali udah nyoba dan aku buktiin, dan realitanya begitu dengan pengalaman aku ya. Jadi untuk akunku sendiri pentok gitu 70k 100k, ntar gak dibuang habis gitu. Jadi ya kalau mungkin di akun lain, dan aku udah coba di HP lain, kadang kan minjem gitu, nyoba ngetes kan, aku suka eksperimen pakai HP lain, dan aku coba dan endingnya menakjubkan gitu ya, yang kita benar-benar feeling wah ini jackpot, tembak kena gitu kan, sering meleset gitu. Dan aku tetap upload nanti buat teman-teman semuanya, itu masih banyak video yang belum aku upload, dan itu juga video-video baru sih, jadi tetap pantengin terus. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTubeku yang baru, itu aku cantumkan di sini ya. Mana sih? Nah ini, jangan lupa di subscribe. Ini baru mana sih channel Anda ya. Nah ini baru 162 subscriber, 15 video. Nanti kedepannya untuk tentang Star Maker dan Star Treasure nanti aku bakalan upload di akun YouTube yang ini, karena yang akun besar nanti planningnya bakalan untuk musik gitu. Nanti aku mau buat orkes dangdut khusus, upload di akun yang besar ya. Jadi jangan lupa yang ini di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Kalau teman-teman biar nggak ketinggalan video-video yang menarik nanti tentang Star Maker dan Star Treasure. Oke. Mungkin sampai sini udah cukup, nanti kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya. Nanti apa yang perlu dibahas nanti aku bakalan bahas. Oke, mungkin itu pengalaman dan tips dan trik, poin-poin yang aku bagiin dengan pengalaman yang sudah aku lakukan. Jangan lupa di-share, bilangin ke teman-temannya, buat akun baru pakai HP baru, dijamin dicoba kecil aja dulu gitu. Nanti teman-teman bakalan tahu bedanya gitu. Oke, dan jangan lupa jangan pernah nafsu untuk menang besar. Kalau dirasa sudah cukup ya kan, misalkan modal 10.000 ataupun modal 100.000 gitu, menang 100k, nggak usah kemaruk, jual dulu ataupun buang dulu 50k nya buat main. Misalkan 50k nya kalah, kamu sudah buang 50k dan kamu sudah untung 50k. Jangan berambisi untuk banyak-banyak, karena manusia itu nggak ada puasnya guys. Udah dikasih banyak pengen banyak terus gitu. Jadi belajarlah dari apa yang sudah terjadi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan salam Star Maker Indonesia. See you next time dan bye bye.